maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Kita mulai dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat, rahmat dan berbagai macam anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-Nya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk dan patuh serta senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib serta jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran Al-Karim, terutama yang berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak yang diajarkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Di surah An-Nahl ayat 93 Allah Subhanahu wa taala mengumumkan dan berfirman serta memberitahu kepada seluruh hamba-Nya, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Artinya, kalau sekiranya Allah menghendaki, maka Allah akan menjadikan seluruh umat manusia ini menjadi umat yang wahidah, umat yang satu, umat yang tiada perbedaan di dalamnya. Jadi kalau Allah perintahkan semuanya taat, tidak ada seorang pun yang ingkar, yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam kenyataannya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah kepada seluruh hamba-Nya. La illa, tidak ada kecuali. Tetapi nanti ada hamba-hamba-Nya yang memilih jalan ingkar, yang memilih jalan kufur kepada Allah. Dan ayat ini sangat sering dibacakan oleh para penceramah kita, khotib-khotib kita. Di dalam surat Ad-Dahru atau Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami hanya menunjukkan jalan. Ada orang yang memilih jalan syukur dan ada yang memilih jalan kufur. Yang sebenarnya Allah mengajak seluruh hamba-Nya, wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah mengajak serta menyuruh hamba-hamba-Nya ke Darussalam, ke negeri yang aman, nyaman, dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, ke tempat yang taat kepada Allah. Kalau Darussalam di akhirat nanti itu surga. Darussalam di dunia
Semoga tidak ada di antara hamba Allah yang memilih jalan kufur, jalan kafir, jalan mungkar, jalan keji, jalan maksiat. Tetapi ternyata ada, dan ini disebutkan oleh Allah, ada keinginan Allah untuk menjadikan hambanya itu satu, semuanya taat pada Allah. Tetapi di dalam kenyataannya banyak hamba-hamba Allah yang melawan, yang menantang, yang kafir, yang kufur, yang syirik, yang fasik, yang munafik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau sekiranya Allah berkeinginan untuk menjadikan umat manusia ini menjadi umat yang satu, itu pasti bisa. Tetapi setelah manusia diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk, di sini Allah memberikan hak pilih kepada manusia sesuai dengan firman Allah yang kita bacakan tadi, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami menunjukkan dua jalan. Ada jalan syukur dan ada jalan kufur. Ini kita lihatlah di dunia. Ada orang yang taat pada Allah dan ada orang yang melawan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih jalan sesat, maka Allah sesatkan dia. Walaki yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Jadi sebenarnya Allah menginginkan manusia ini semuanya jadi baik, tetapi ada keinginan manusia untuk menjadi orang-orang yang jahat, maksiat, keji dan mungkar, dan Allah menjadikan mereka itu menjadi orang yang sesat karena tidak mau menerima kebenaran dan hidayah dari Allah. Wa yahdi man yasha, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kita lihat tidak semua penduduk dunia ini taat kepada Allah. Ada yang ingkar kepada Allah, ada yang menantang Allah, ada yang melawan Allah, dan ada yang selalu ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagi orang yang mengingkari, yang melawan Allah, apakah Allah akan membiarkan mereka begitu saja? Jelas tidak. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan Allah akan mengintegrasi, akan menanyakan terhadap apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi terutama orang yang kufur, yang kafir ini, dia tidak bisa lolos dari intaian Allah, dari pemeriksaan Allah, dari pengawasan Allah, dari penjagaan Allah. Tak ada seorang pun yang bisa membebaskan diri, dan Allah akan bertanya terhadap apa yang pernah mereka lakukan dulu di sini, waktu di dunia. Karena semua kita ini akan dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Tidak ada seorang pun yang kekal dan abadi illallah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Semua yang melata di muka bumi ini akan fana, lenyap, hancur. Tiada yang kekal, tiada yang abadi illallah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal dan kekal hanyalah Allah yang Maha Agung, hanyalah Allah yang Maha Mulia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban.
maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini Allah ajarkan kita untuk cerdas dalam cara hidup di dunia. Bahwa pada suatu saat meskipun kita menjaga kesehatan dan sebagainya, ada jadwal dari Allah yang kita tidak menduga, tidak bisa diprediksi. Ada orang yang masih muda dipanggil menghadap ilahi Rabbi, dan ada orang yang sudah tua, usia sudah lanjut usianya, masih diberikan sehat walafiat, umurnya diberi berkah oleh Allah. Semoga orang-orang tua kita yang diberikan anugerah Allah panjang umurnya, sehat fisiknya, mudah-mudahan selalu memilih taat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemarin saja seperti berita di Serambi Indonesia, 5 orang. Ada ulama, ada guru besar, ada tokoh-tokoh masyarakat. Itu 5 yang ditulis di koran. 5 yang ditulis di koran. Tapi jumlah orang meninggal tentunya lebih daripada itu di Aceh, di tempat-tempat lain. Dan apa yang menjadi pelajaran untuk kita semua? Bahwa pada suatu saat semua kita akan dipanggil menghadap ilahi Rabbi, dan ingat kata Allah, walatus'alunna amma kuntum ta'malun. Semua yang pernah kamu lakukan di dunia akan ditanyai oleh Allah, akan diperiksa oleh Allah, akan dikumpulkan nanti di yaumil mahsyar, yaumul jam'i, hari Allah mengumpulkan seluruh umat manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup kembali. Zalika yaumut taghabun. Hari itu adalah hari Allah menampakkan kesalahan-kesalahan manusia. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita semua ini di dunia, kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun atas segala kekurangan dan kekhilafan kita. Apabila seseorang hamba beriman, beramal soleh, dan bertaubat atas segala kekurangan dan kekhilafannya, yukaffir anhum sayyi'atihim, Allah tutup segala kekurangannya, Allah hapus segala dosa-dosanya, wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Setelah Allah tutup segala kekurangannya, setelah Allah ampuni semua dosa-dosanya, wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, jadi kita kalau mau hidup aman di akhirat nanti, yang punya kekurangan, punya kekhilafan, punya kesalahan, punya berbagai macam hal yang kurang, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhirat nanti tidak ada waktu untuk bertaubat. Di akhirat nanti Allah tidak lagi membuka peluang, tidak lagi memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang berdosa. Maka manfaatkan sebelum dipanggil menghadap ilahi Rabbi, taatlah kepada Allah. Berdoalah, minta ampunlah terhadap segala kekurangan dan kekhilafan kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan di alam ini. Di ayat yang pertama yang kita bacakan tadi di surah An-Nahl ayat 93, kuncinya satu. Sebenarnya kalau Allah menginginkan semua kita ini jadi baik. Tetapi setelah Allah menunjukkan jalan yang baik, ada orang yang enggak mau menerimanya. Karena enggak mau menerima, sesatlah dia. Sama seperti sudah diberikan rambu-rambu, petunjuk-petunjuk, ada orang enggak patuh, ya terserah mau kemana istilahnya. Tapi ingat,
وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kamu akan ditanyai nanti terhadap apa yang pernah kamu lakukan dulu. Kamu nggak bisa berdusta, kamu nggak bisa berbohong. Itu ayat ini, ayat yang sedang kita ceritakan ini, pernah kita bacakan di surah Al-An'am, mulai ayat 27. Nanti jamaah di sini dan di rumah bisa membaca kembali ayat-ayat Allah tentang bagaimana peringatan Allah, bahkan disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemandangan di yaumil mahsyar adalah pemandangan yang amat ngeri, amat menakutkan. Banyak orang ingin bertaubat di sana, tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang berbohong dinampakkan lagi kebohongan-kebohongannya. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita ini menjadi hamba Allah yang selalu memelihara hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang memelihara hidayah, mereka itulah orang-orang yang selalu beruntung dan berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 94, masih juga berkenaan dengan ilmu akhlak dan akhlak. Ada satu kebiasaan pada masa dahulu, di masa jahiliyah, orang kalau sedikit berbicara itu bersumpah untuk meyakinkan orang lain, di mana-mana bersumpah. Ini ada juga orang-orang kita ini sebentar-bentar bersumpah, belum diambil sumpah udah bersumpah. Ternyata orang bersumpah ini itu adalah kebiasaan orang-orang bodoh di masa jahiliyah. Sudah jahiliyah bodoh lagi. Artinya sudah bodoh jahiliyah lagi, punya kebiasaan sedikit berbicara bersumpah. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ini peringatan Allah, jangan kamu jadikan sumpah-sumpahmu itu dalam kamu berbicara sebagai media, sebagai sarana untuk menipu orang lain sesama kamu. Ini baik pembeli atau penjual, kemudian juga yang membeli, jangan suka bersumpah. Misalnya duduk di warung kopi makan kue 3, bilangnya 1, untuk meyakinkan orang bersumpah. Sama juga dengan penjual, udah tahu barangnya jelek, dia bersumpah lagi. Kemudian dia bilang harga setinggi langit untuk meyakinkan orang, bersumpah. Ini namanya wala tattakhizu aymanakum dakhalan bainakum. Jangan kamu jadikan sumpah-sumpahmu itu sebagai alat, sebagai media untuk kamu menipu. Ada orang taruh wallah, demi Allah, untuk meyakinkan orang bawa nama Allah lagi, menipu. Ini Allah sebutkan orang-orang yang suka bersumpah. Itu sebenarnya kebiasaan orang-orang bodoh pada masa jahiliyah. Mengapa kita harus bersumpah? Bahkan dia sudah mengungkapkan sebuah kebenaran, masih juga orang enggak percaya. Kalau tidak diminta bersumpah, jangan bersumpah. Dan kalaupun ada orang yang nyuruh bersumpah, apakah dia berani ini? Dan seseorang tak berhak untuk menyuruh orang lain untuk bersumpah, kecuali hakim-hakim ketika memutuskan sebuah hukum. Nah, jadi ini kita sebagai manusia biasa jangan memperalat sumpah, dan seseorang pun jangan suka menyuruh orang lain untuk bersumpah. Nanti kalau sumpah-sumpah
sudah merajalela di muka bumi, maka pada umumnya orang sudah menjadi pembohong, penipu. Sudah enggak benar lagi. Apalagi setelah dia bersumpah semua orang diam. Dan kadang-kadang ada juga orang yang memang pembohong, tapi menjadikan sumpah sebagai alat, sebagai media untuk dia menipu. Jadi dakhalan di sini bukan berarti bermakna masuk. Artinya setelah dia bersumpah, dia yakinkan orang lain supaya masuk dalam pikirannya bahwa dia itu benar. Nah, ini makna dakhala. Dakhala. Utamang barang yang sulit lam ategob dengan bersumpah, bahkan kadang-kadang menggunakan nama Allah supaya orang lain itu yakin dan percaya, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattakhizu aymanakum dakhalan bainakum. Jangan kamu jadikan, jangan kamu peralat sumpah-sumpahmu sebagai cara untuk kamu menipu antar sesama kamu, supaya kamu bisa masuk meyakini orang, ini dakhalan ini, lalu kamu bersumpah, bahkan bersumpah dengan nama Allah. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Qalam itu Allah melarang, jangan kamu ikuti orang yang suka bersumpah dan berbuat dosa. Nah, dia sudah memang lidahnya udah biasa ngomong yang enggak benar, ngomong yang bohong, yang dusta, udah biasa. Tapi kalau orang jujur, sekali dia tidak jujur, bergetar badannya ketika dia mencoba untuk menipu. Tetapi kita di dalam Islam selalu disuruh untuk berlaku jujur. Jangan coba-coba untuk menipu. Kalau sulit kepangkai, kanjai kelaba, maka hendaknya berlaku jujurlah. Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Hendaklah engkau berlaku jujur, karena dengan jujur akan mendatangkan segala kebaikan padamu, dan kebaikan-kebaikan itu akan mengarahkanmu ke dalam syurga. Apa bahayanya lagi? Ini menurut Al-Quran bagi orang yang suka bersumpah menipu. Fatazilla qadamum ba'da subutiha wa tazuqus su'a bima sadadatum an sabilillah. Nah, ada dua bahaya di sini. Allah akan menghilangkan kekuatan kakimu. Ini bukan kaki yang maksud di sini. Artinya kamu kokoh, kamu itu dulu dipercaya orang. Tetapi setelah kamu menampakkan kebohongan-kebohonganmu atau sudah bersumpah dengan cara menipu, memperalat sumpah dengan nama Allah, lama-kelamaan kebohonganmu itu akan muncul. Maka makna kakimu itu akan lumpuh, kekuatanmu itu enggak kuat lagi, kamu enggak lagi bisa berdiri tegak maksudnya. Kamu itu enggak bisa lagi berdiri tegak, enggak ada lagi wibawa. Apapun yang kamu bilang, alah, mau petih lun dengkunya. Nah itu bahasa Acehnya seperti itu. Aku enggak percaya lagi itu. Apapun kita coba untuk meyakinkan orang, kalau orang sudah pernah melihat kita ini bohong, berdusta, yang dia melihat sendiri, bukan atas mendengar dari orang-orang lain, bukan. Ini yang paling bagus dalam Islam itu, kita jangan cepat percaya. Barangkali dia marah dengan sesamanya. Tetapi seseorang bila dia sudah menemukan sendiri seseorang yang disangkanya dia jujur, ternyata dia adalah seorang pendusta dan pembohong. Apa bahayanya? Yang pertama, Allah hilangkan kekuatan kakimu. Tempat kamu berpijak di muka bumi ini orang sudah menganggap goyang, enggak bisa lagi, enggak kokoh lagi pendiriannya. Nya kenur Aceh, dia bergahaba pebeb, mbak bergahaba mandum cara ngerupai bak buat gitu. Ini dah mulai ada ungkapan-ungkapan masyarakat.
Nah, tetapi seseorang jangan terpengaruh. Misalnya ada seseorang sedang semakin hari semakin bagus, ada orang iri, dijelek-jelekkan. Nah, itu bukan yang itu. Ini benar-benar dia sudah melihat bahwa orang ini tidak disangkanya ternyata dia seorang pembohong atau pendusta. Maka apabila seorang pembohong dan pendusta berbicara pada masa-masa ke depannya, itu dianggap kakinya sudah tidak kokoh lagi. Wibawanya telah hilang. Dan apa yang diberikan oleh Allah? Wa tazuqus su'a bima sadadtum an sabilillah. Kamu akan merasakan azab-azab yang buruk, bencana-bencana yang buruk di dunia dikarenakan kamu telah menghalang-halangi manusia ke jalan Allah. Walakum azabun azim. Dan bagimu Allah timpakan azab yang amat dahsyat. Di sebelum mati, orang-orang yang pendusta, pembohong, yang suka bersumpah, yang menjadikan sumpah sebagai media untuk dia menipu, dia hidup dalam bohong, menyepelekan Allah, jauh dari ibadah kepada Allah, hidupnya penuh dengan kedustaan, kebohongan, bersumpah sesuka hatinya. Yang pertama, Allah hilangkan wibawa. Tidak ada lagi rasa hormat di dalam tubuhnya. Yang kedua, Allah timpakan bencana di dunia dikarenakan dia telah mencoba untuk menghalang-halangi manusia ke jalan Allah. Walakum azabun azim. Dan bagi mereka Allah timpakan azab yang amat dahsyat. Oleh karena itu jangan kita semua dalam hidup dan kehidupan kita ini menyepelekan, meremehkan hukum-hukum Allah, suka berdusta, suka berbohong, menghalang-halangi manusia dari ingat dan taat kepada Allah, dan mencoba untuk merusak tatanan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Walakum azabun azim. Dan kepadamu Allah timpakan azab yang amat dahsyat. Nah, jadi selalu kita ini, kalau saya sendiri selalu mengingatkan agar kita semua selalu dalam ingat dan taat pada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menegakkan solat, menunaikan solat. Karena awal dari baiknya seseorang, karena dia menjaga waktu-waktu solat, dia disiplin dalam ibadahnya, disiplin dalam solatnya, dan solat inilah yang mencegah seseorang dari berbuat keji dan berbuat yang mungkar. Ayat berikutnya, kita lihat lagi, ini hampir di semua surat An-Nahlu, di ayat-ayatnya, Allah mengajarkan kita beretika. Allah mengajarkan kita berakhlak dengan ilmu akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kamu jual janji-janjimu dengan Allah itu dengan harga yang murah. Sama seperti orang yang menjual ayat-ayat Quran. Menjual ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, bahkan mengetahui Al-Quran bukan untuk diamalkan, tapi untuk dilecehkan Al-Quran itu. Nah, sekarang di YouTube yang sedang beredar ini seperti Muhammad Kece. Begitu beraninya dia berbicara untuk merubah makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, yang sekarang kita semua sudah mengetahui bahwa dari pengurus besar Nahdlatul Ulama
pengurus besar Muhammadiyah, pengurus besar Al-Jami'atul Wasliyah, itu sudah meminta pihak kepolisian untuk menangkap Muhammad Kece ini, supaya untuk diingatkan, seseorang silahkan saja beragama dengan keyakinannya masing-masing, tetapi janganlah kita mencoba untuk menghina sesuatu agama yang kadang-kadang tidak berpengetahuan tapi berani sekali melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada dari tahun ke tahun nanti. Dari zaman ke zaman akan muncul orang-orang yang seperti ini. Maka sebenarnya Allah sudah lama mengingatkan melalui junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ada nanti orang-orang yang mencoba untuk melecehkan ayat-ayat Allah, menjual dengan murah, kemudian melecehkan dan menjual perjanjiannya dengan Allah. Apa janji kita dengan Allah? Akan beribadah kepada Allah. Tapi nyatanya nanti setelah berilmu ada orang yang kufur kepada Allah. Setelah ada uang sedikit kufur kepada Allah. Setelah kaya sedikit kufur kepada Allah. Setelah ada jabatan sedikit kufur kepada Allah. Inilah yang tidak diinginkan oleh Allah. Jangan kamu jual janjimu dengan Allah dengan harga yang murah. Wala tashtaru bi ahdillahi samanan qalila. Jangan kamu jual perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang murah. Innama 'indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya apa saja yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagimu. Kita sudah diberikan hidayah iman, pelihara iman itu. Kita sudah diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah, kita pelihara. Kita pelihara hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan menyesal, bahkan berbahagia hidup dalam keadaan Islam. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu yakin dengan hakul yakin, apa saja pemberian Allah itu adalah nikmat yang besar untuk kita semua. Contohnya, kita sudah lahir dalam keadaan Islam, bersyukur kita. Islamlah kita. Aslim, taslam. Itu bahkan surat Nabi kepada raja-raja kafir dulu, begitu ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Malik Herakla. Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Malik Herakla. Wa'budullaha wa la tusyriku bih. Aslim taslam. Sembahlah Allah, janganlah kalian syirik kepada Allah. Islamlah, dengan Islam kamu akan selamat. Diteliti siapa yang menulis surat ini, kok berani sekali. Ternyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita ini bersyukur kepada Allah karena apa saja yang ada di sisi Allah. Huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa saja yang ada di sisi Allah yang telah diberikan kepadamu, huwa khairul lakum, itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Kalau kita mau mengetahui, mau mengamalkan, mau percaya apa saja pemberian Allah, itu sudah sangat bagus yang kita nikmati. Contoh, Allah memberikan kita nikmat sehat. Kita manfaatkan nikmat sehat untuk beribadah kepada Allah. Yang sedang sakit pun selalu ingat kepada Allah bahwa yang memberi sakit itu Allah, yang menyembuhkan sakit dan penyakit juga Allah. Maka dikala sehat, dikala sakit, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak bisa mempertahankan hidup meskipun kita punya kekuatan, kita jaga kesehatan kita dan sebagainya. Ingat kata Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq wa lanajziyanna allazina sabaru
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Apa saja yang ada pada sisimu atau pada dirimu, wahai seluruh hambaku, kata Allah, tanfadu, lenyap, hilang, suatu saat tak ada lagi. Dan ini sudah sering kita dengar cerita-cerita, ceramah-ceramah. Kalau dah meninggal satu pun tak bisa kita bawa lagi. Memang bagaimana kita bawa? Kita juga dibawa orang. Itu yang dimaksud oleh Allah, ma indakum yanfadu. Apa saja yang ada pada dirimu suatu saat akan lenyap. Wa ma indallahi baqa. Dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Allah sudah memberikan iman kepada kita ini. Iman kekal dia sampai dengan yaumil mahsyar. Takwa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kekal dia sampai dengan yaumil qiyamah wa yaumil hisab hatta ilal jannah, sampai dengan ke syurga. Jadi apa saja pemberian Allah, wa ma indallahi baq, dan apa saja yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Walanajziyannal ladzina sabaru, dan kami, kata Allah, akan membalas semua kepada orang-orang yang sabar ini, dan Allah akan membalas lebih baik dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya di muka bumi ini. Semoga tausiah kajian kita pada malam yang mulia ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.